Dan aku tolong Satgas, seluruh sahabatku Dirkrimsus se-Indonesia, tolong jangan diganggu pedagang kecil. Tapi siapa yang memberikan pedagang kecil itu yang dikejar. Jangan ganggu yang lapak-lapak saudara kita, pedagang kaki lima dan seterusnya. Saudara kita itu cuma untung 200 rupiah, 500 rupiah. Tolong jangan di lapaknya diganggu. Cari sumbernya yang dicabut izinnya. Kami himbau saudaraku, sahabatku. 1, beras tidak boleh naik. Itu ada HET-nya. Berasnya melimpah. Rakyat marah pada pemerintah. Padahal yang melakukan hanya 1-2 orang. Yang diserang adalah pemerintah. Tahun ini Ketua Satgas, mewakili Pak Kabar Eskrim, kalau ada yang melanggar, tolong seluruh Dirkrimsus se-Indonesia yang hadir pada hari ini. Aku minta tolong, ini perintah Panglima tertinggi. Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadan, hari Nyepi, dan seterusnya. Imlek tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan. Kalau ada yang mulai beras, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Dan bila perlu beri sanksi berat, cabut izinnya. Yang kedua, minyak goreng. Minyak goreng, kita adalah produsen terbesar dunia. Kita mensuplai negara lain. Kita memberi pangan pada negara lain, khusus minyak goreng. Tetapi harganya terkadang di atas dari HET. Juga kami minta tolong, kalau ada harga minyak goreng di atas HET, cari pabriknya yang dicabut izinnya. Ini kita harus tegas, karena kalau tidak tegas, larinya ke pemerintah. Padahal pangan sudah lebih dari cukup. Yang ketiga, harga daging harus sesuai HET. Kalau teman-teman Satgas, aku minta tolong, kalau ada yang menaikkan harga, dikejar sampai feedlotter yang penggemukan. Kalau dia lakukan, tahun depan hampir pasti, insya Allah kalau saya sehat, saya masih menteri tahun depan, tidak dapat jatah, aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi impor sapi, daging dan seterusnya. Aku tidak janji saja saya lakukan, apalagi saya janji. Ini nggak boleh lagi kita main-main. 286 juta penduduk Indonesia, hari raya ada Idul Fitri, ada Ramadan, ada Imlek, ada Nyepi. Tolong hargai saudara-saudara kita. Karena larinya ke pemerintah, padahal yang melakukan 1-2 orang. Kemudian kemarin kami terima laporan, ada RPH, pemotongan sapi, yang menaikkan harga 1.000. Mulai hari ini, teman-teman Satgas, Bapak Nas, tidak ada kompromi, langsung cabut aja. Kalau harganya dinaikin, langsung cabut. Nggak boleh operasi, feedlotter yang mensuplai juga dicabut. Jadi dua-dua kami cabut. Tolong feedlotter awasi distributornya. Awasi RPH yang mendistribusikan pangan. Jadi beras, minyak goreng, sapi, lainnya pun ayam, tolong pengusaha, saudaraku, semua tolong kita saling menghargai. Ayam, telur juga surplus kita sudah ekspor. Nggak ada alasan naik. Kemarin kami setiap baca di media aku ikuti harian. Jam-jaman aku ikuti. Begitu kami dapat, Satgasnya aku telepon. Cek di lapangan. Ternyata tolong media, saudaraku ada media hadir. Ada media nggak? Tolong sampaikan juga kebenaran. Ternyata harga 40.000 itu 1,3 kilo. Tolong dong, jangan kita ditambah buat pusing. Produksi sudah selesai. Kita syukuri di saat krisis dunia, krisis pangan, krisis energi, Indonesia surplus. Ini kita syukuri. Akhirnya aku baca di medsos, di media, beras melimpah tapi harganya tinggi. Nggak boleh. Sekarang kita kejar sampai pabriknya, sampai distributor terbesar. Dan aku tolong Satgas,
seluruh sahabatku Dirkrimsus se-Indonesia, tolong jangan diganggu pedagang kecil. Tapi siapa yang memberikan pedagang kecil itu yang dikejar. Jangan ganggu yang lapak-lapak saudara kita, pedagang kaki lima dan seterusnya. Saudara kita itu cuma untung 200 rupiah, 500 rupiah. Tolong jangan di lapaknya diganggu. Cari sumbernya yang dicabut izinnya. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah swasembada 9 komoditas. Beras, jagung pakan tidak impor. Kemudian bawang merah, kemudian cabai, telur, ayam, kita sudah swasembada. Tinggal yang kita kejar berikutnya lagi, yaitu kedelai, bawang putih. Ini yang kita kejar ke depan, termasuk sapi, peternakan sapi. Jadi sekarang alhamdulillah menghadapi bulan suci Ramadan, kita ini angka-angka ini surplus. Termasuk yang impor stoknya banyak. Tolong yang impor, tolong jangan permainkan keadaan. Tolong sekali lagi, kalau aku dapatkan, Bapak berakhir menjadi importir. Kalau aku dapatkan, itu adalah terakhir Anda menjadi importir. Ini karena kalau kami baik menghimbau, ini tidak ada pergerakan. Kami pengalaman sudah tahun ke-8 di kabinet. Tahun ini nggak ada kompromi lagi menghimbau. Izinnya kami cabut. Seluruh kewenangan kami cabut, pidananya kami serahkan ke Satgas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan segala kerendahan hati atas nama pemerintah, saudaraku, sahabatku, kita jaga harga pangan di bulan suci Ramadan. Dirkrimsus, saudaraku, sebagai ujung tombak, Polda, Polres, kalau Polres apa namanya Jenderal? Kasat Reskrim. Sekali lagi saudaraku, sahabatku, Dirkrimsus, Kasat Reskrim di Polres seluruh Indonesia, tolong tindak tegas yang melakukan pelanggaran, yang tanggung jawab Menteri Pertanian. Kalau harus ditukar, aku yang tanggung jawab. Mana kala Bapak tanda petik ada intervensi, aku ambil alih tanggung jawab itu. Resikonya pada saya. Kenapa? Sekali lagi, setiap kita pertemuan, dan bahkan Bapak Presiden kita pernah 3 kali sehari menelpon. Harga daging, harga ayam. Jangan kita pusingkan presiden kita. Banyak yang dipikirkan beliau. Dan beliau selalu katakan, jaga rakyat, berpihak pada rakyat. Sekali lagi, tetapi aku lihat pengusaha baik-baik. Ini ada pengusaha beras. Ada ya? Ini sahabat saya. Tolong sampaikan salamku. Ayo, ini negara milik bersama. Pengusaha sapi ada. Ayam ada. Makasih Pak ya, sampaikan salam hormat. Tolong wartawan cek juga kalau beli, tanya daging 40 kilo apa? 1 ekor atau 1 kilo? Kemarin 1,3 kilo. Begitu ada berita, terima kasih wartawan. Tolong sampaikan koreksi kami. Anda adalah bagian atau pilar demokrasi. Tolong sampaikan yang sebenarnya. Kemarin pasar apa ya yang ditanya? Cihumas. Ciruas. Harganya naik melambung. Ternyata 1 ekor 1 kilo. Tolong kasihan, aku harus adil. Tidak boleh serta-merta menindak saudara kita. Tolong Satgas, tolong juga dicek, kita berada di tengah. Kita pelindungnya. Bapak Ibu pengusaha, saudaraku, pengusaha beras, ayam, Anda adalah saudaraku. Pemerintah yang lindungi Bapak berbisnis. Tapi kita butuh kepastian hukum. Yang melanggar harus ditindak yang baik-baik. Kita dorong. Kalau perlu dia menjadi pemain utama di Republik ini. Kalau perlu dunia. Kita ini butuh kalian. Pemerintah butuh investor. Pemerintah butuh pengusaha. Kita sangat butuh Bapak. Membuka lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja. Kemudian mendorong pergerakan ekonomi. Ekonomi rakyat bergerak.